Teman-teman tahu nggak, Amerika sedang mengusulin gagasan untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Tapi apa sebenarnya maksud di balik ide ini? Sebuah gagasan yang sedang dilemparkan yang kita belum tahu apa dampaknya bagi kita. Stabilitas sosial, investasi, bahkan geopolitik dunia tentu bisa berubah. Ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi soal masa depan bangsa kita, bahkan dunia. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita, Sam Otodidak. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi ramai di dunia internasional, yaitu gagasan kontroversial tentang relokasi warga Gaza ke Indonesia. Apa benar ini menjadi solusi atau cuma cuci tangan dari Amerika? Ayo langsung aja kita simak video ini. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian dari 2 juta warga jalur Gaza Palestina keluar wilayah tersebut, salah satunya ke Indonesia. Menurut utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, relokasi warga Palestina ke Indonesia ini dilakukan saat proses pembangunan kembali Gaza dimulai. Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk melihat sendiri situasi di sana. Hal ini sebagai upaya pemerintahan Donald Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza. Jadi aneh ya, mereka bilang ini mau membangun Gaza tapi merelokasi warga Gaza. Nah, kalau misalnya mereka ini niat mau membangun, sebenarnya kan kalau warga Gaza itu diikut sertakan untuk membangun tanahnya itu kan nggak masalah loh. Mereka pasti senang. Yang penting gencatan senjata kalau bisa ya udah selesai aja lah, nggak usah perang-perang lagi lah, kan kasihan itu orang-orang di sana itu. Jadi nggak perlu direlokasi sebetulnya. Ya, cukup ya biarkan mereka ikut serta membangun pemerintahan Gaza itu atau negara Gaza. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman ya. Ini siapa nih namanya? Steve Witkoff. Kita cari tahu nih Steve Witkoff ini siapa ya. Menurut laporan NBC, utusan Trump itu prihatin dengan konflik harian antara Israel dan Hamas di Gaza. Pasalnya, kondisi ini dapat menunda pembebasan sandera dalam perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Wacana pemindahan pengungsi Gaza ke Indonesia ini ditanggapi Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolian Shah Sumirat, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Nah, pemerintah Indonesia sendiri nggak dikomunikasikan oleh si Steve Witkoff itu tadi ya, atau Donald Trump kalau mereka ingin merelokasi. Harusnya mereka kan koordinasi lah, ngomong dulu lah. Kalau kayak gini kan jatuhnya mereka nggak sopan teman-teman, nggak sopan sama pemerintah. Memangnya pemerintah Indonesia apanya gitu? Emang si Steve Witkoff ini punya peran apa gitu loh. Jadi menurut saya ini intervensi ya ke pemerintah Indonesia. Harusnya Indonesia kan punya hak untuk melakukan kebijakan internasionalnya secara utuh gitu loh. Jadi bukan atas dasar Amerika nyuruh ini pindahin aja ke Gaza terus Indonesia setuju, ya nggak bisa dong. Indonesia kan harus punya ibaratnya berdaulat lah atas kebijakan internasionalnya, Termasuk dari Amerika Serikat. Meski begitu, Menlu RI Sugiono dalam sebuah kesempatan menyatakan siap mendukung rekonstruksi Gaza, menambah pengiriman bantuan kemanusiaan, hingga mengirimkan pasukan perdamaian jika diminta PBB. Nah itu teman-teman, jadi bukannya kita nggak peduli ya sama warga Gaza, kita peduli. Justru kalau mereka pindah ke sini kan kasihan, bisa aja nanti penempatan ya tahu sendirilah gimana negara yang satu itu kan. Kalau saya sebutin di sini nanti saya ke-ban lagi. Makanya saya pikir ya biarin aja warga Gaza itu tetap di sana, tapi kita tetap support gitu loh, bukannya malah direlokasi. Artinya kan itu kan tanah air mereka sendiri gitu. Jadi jangan sampai bantuan itu malah bikin mereka kehilangan tempat tinggalnya atau tanah air mereka. Kita tetap support ya. Tahap pertama pembebasan tahanan Palestina dan sandera Hamas telah dimulai. Hamas menyerahkan 3 sandera yang ditawannya. Sedangkan Israel pada Senin pagi
20 Januari 2025 membebaskan 90 tahanan Palestina. Selain itu, rekonstruksi Gaza juga tercantum dalam kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Sekarang coba kita lihat tanggapan gimana para pakar ini mengomentari terkait adanya wacana relokasi warga Gaza ya. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan rekan kami. Ini merupakan aktivis kemanusiaan relawan yang sering berkomunikasi dengan TV1. Ada Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Assalamualaikum Kami Mas Hussein. ingin tahu bagaimana reaksi dari Mas Hussein mendengar kabar wacana dari Amerika Serikat 2 juta warga Gaza akan direlokasi di Indonesia, Mas Hussein. Baik, alhamdulillah. Pertama saya pastikan suara saya jelas bisa dengar ya. Kalau saya lanjutkan. Ya. Baik, pertama bicara menanggapi statement Trump yang mengatakan bahwa ide dia untuk menerjang ke Indonesia. Pertama ya, kita bisa mengerti bercanda atau kalaupun serius ya itu nggak logis. Kedua, kita melihat track record-nya Amerika. Pemerintah Amerika ini sejak awal mereka adalah partner crime ya, partner in crime. Mereka adalah partner utama dan terbesar Zionis dalam yang genosida Gaza. Itu tidak diakui, tidak bisa dibantah lagi. Seluruh negara sepakat untuk menghentikan genosida, Amerika memveto. Amerika mensuplai berbagai bantuan-bantuan total untuk membantai warga Gaza melalui Israel. Jadi kalau kita mendengar berbagai statement dari Amerika, wajar kalau kita pun berpikir ini pasti ada sesuatu di balik ini. Amerika bukan negara ya yang ingin memberikan kebaikan dunia, tapi kita lihat mereka adalah negara yang memberikan hancuran di Afghanistan, di Irak, di Suriah, hingga di Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini ada Mbak Monik ya. Senang sekali Tiswan bisa mengundang lagi Mbak Monik untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia bahwa ternyata ada loh pendukung genosida di tengah-tengah kita. Ternyata ada loh orang Indonesia tapi pro terhadap pembantaian warga sipil gitu loh. Dan ini bagus ya untuk edukasi masyarakat. Dan ini kayaknya akan jadi bahan untuk lagi bikin konten. Jadi kalau tadi Mbak Monik bilang bahwa ini ada sama kemanusiaan gitu ya, kita ingin bantu. Mbak Monik kemana aja? 15 bulan Gaza dibantai, anak-anak wanita itu dibunuhi ketika mereka sedang tertidur pulang kelaparan kedinginan di kerajaan mereka dibantai. Kok nggak ada suara-suaranya Monik yang katanya sama ke manusia? Jadi kamu itu kontradiktif. Ya memang teman-teman sadis banget ya Israel ini. Bukan apa-apa ya, meskipun memang awalnya memang ada serangan ke pihak Israel oleh Hamas, tapi kan balasnya itu nggak bisa ngeri lah pokoknya ngebayanginnya. Saya aja ngelihatnya lagi di pengungsian aja diserang teman-teman, itu luar biasa banget sih kejamnya itu Israel itu. Kita lanjut ya. Dia mengatakan ini atas dasar kemanusiaan. Tapi ketika Gaza genosida dibantai, dia mendukung habis genosida, dia mendukung mekanisme membantai anak-anak Gaza. Itu jadi sesuatu hal yang lucu sekali untuk keluar dari kata-kata Mbak Moni ketika dalam kemanusiaan. Kemudian ketika tadi dikatakan bahwa Israel itu betapa sangat perhatian terhadap sandranya, makanya jenazahnya pun yang 30 itu diminta pulang. Ini Mbak Monik ini adalah memang nggak punya sumber ya. Yang membunuh 30 lebih sandera Israel di Gaza itu tentara Israel sendiri dalam berbagai aksi-aksi serangan yang dilakukan siang malam terhadap warga Gaza. Sebaliknya, pejuang-pejuang Gaza ini mereka malah berusaha menjaga, memberikan kenyamanan. Bahkan kita lihat ketika para tawanan ini dibebaskan, itu dalam kondisi sehat, senyum, dada-dada, dan dikasih hadiah. Luar biasa sekali.
Yaitulah sifat-sifat teroris yang menurut Mbak Monik ya, sementara pembunuh bayi pembunuh sipil dianggap pejuang bagi seorang Monik. Ya, jadi menurut saya bagaimana dengan warga Gaza, apa tanggapan mereka, mau nggak direlokasi sementara ini? Seperti permintaan teman-teman Visual, sudah saya datangkan seorang jurnalis dari Gaza, namanya Muhammad Al-Masri. Beliau merasakan genosida selama 7 bulan, dan beliau ini ya Insya Allah ya, untuk catatan betapa Gaza ini memang ketika orang yang cinta pada tanah air. Tanggal 6 Oktober beliau di Mesir, karena beliau juga punya keluarga di Mesir. Ketika Gaza diserang tanggal 7 Oktober, dia langsung masuk ke Gaza, karena dia tidak ingin meninggalkan masyarakatnya dalam kondisi dibantu sendirian. Dia ini jurnalis, jadi punya kewajiban untuk apa? Rinding saya teman-teman. Mendokumentasikan dan menyuarakan di Gaza. Jadi silakan saya kembalikan ke Tuan atau mungkin langsung sampaikan pernyataan dari dia atau gimana baiknya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya mereka dibilang teroris, pertanyaannya dulu pejuang-pejuang kita waktu ngelawan penjajahan Belanda itu kan melakukan perlawanan juga. Kita untuk merebut tanah air kita, apa bisa dibilang itu teroris? Kan gitu. Jadi perspektif teroris ini kadang-kadang saya bingung sih. Ini cara kita melihat teroris itu gimana sebenarnya? Kalau dibilang membunuh, Israel juga membunuh, mereka teroris juga dong. Nah, ini kan permasalahannya kan bikin jadi ruwet gitu. Baik, terima kasih Mas Husin. Ingin ditanggapi, Mbak Monik? Fakta yang Mbak Monik utarakan menurut Mas Husin semuanya nggak terlalu dengar. Aduh, nggak tahu lagi lah. Keliru. Oke, saya hanya bisa menampilkan data dan fakta yang saya tahu. Ya iyalah, dia nampilin data yang dia tahu, orang dia disuplai sama, ya tahulah teman-teman negara mana yang supply dia kan, tinggal teman-teman pikir aja sendirilah. Dan yang setahun 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main game. tahu saya, inilah faktanya. Ada bayi yang ditawan. Sampai hari ini Kefir Bibas dan kakaknya masih ada di Gaza. Mas Husin mau ngomong apa? Mas Husin harusnya tahu dong. Ada penawanan, 253 orang ditawan. Dan sekarang mereka ditukar diganti dengan teroris. Mas Husin apa setuju penculikan demi untuk kemerdekaan Palestina? Yang notabene Palestina itu sudah ada presiden, sudah ada kedutaan besar di Indonesia. Nah, kalau kita mau menjadi orang, Mbak, ditanggapi dulu boleh? Silakan Mas Husin. Di penjara-penjara Israel itu ada 10.000 tawanan Palestina di penjara secara tidak adil ya. Anak-anak kecil pulang sekolah ditawan. Itu banyak kejadian di tepi barat, ditawan gitu saja. Penjara yang sebenarnya ada kejadian di dunia dan tidak ada kekuatan manapun di dunia yang bisa mencipta Israel dan bisa menghukum Israel. Karena warga Gaza merasa putus asa saja sudah, kita harus berjuang sendiri, tapi dengan cara-cara yang fair. Kalau ketika mereka menyandra warga Israel, pemukim warga Israel, bukan untuk lalu disiksa, lalu untuk dieksploitasi, bukan. Tapi untuk ditukar lagi dengan kawan-kawan. Nah, jadi kalau menurut keterangan dari aktivis yang berasal dari Indonesia di Palestina ini, penawanan oleh pihak Palestina itu adalah untuk melakukan negosiasi, bukan untuk disiksa. Berbeda kondisinya dengan pihak Israel, teman-teman. Mereka itu menyiksa. Itu kan menurut keterangan dari aktivis Indonesia yang berada di Palestina. Tapi coba kita simak lagi gimana ya. Yang ada di penjara Israel, di masalahnya itu hukum perang, itu boleh diperbolehkan. Kecuali kalau memang Bu Monik tidak paham masalah perang, gitu ya. Jadi, dan ketika tadi Monik mengatakan bahwa dia suka dengan teroris, jadi definisi teroris itu apa? Saya mau tanya, menurut Monik ini Netanyahu dan Belanda itu teroris bukan?
Coba saya mau tanya apa jawabannya. Nah, kayak yang saya bilang tadi tuh. Undang-undang internasional Itu, menurut pembantaian itu pengadilan internasional dia sudah dianggap teroris. Giliran pihak lain mereka bilang teroris, pihak mereka nggak teroris, kan aneh gitu, standar ganda. Menurut Monik, Netanyahu itu teroris atau bukan? Oke, boleh dijawab Mbak. Tadi pertanyaan terakhir, apakah kemudian menurut Mbak Monik Netanyahu itu teroris atau bukan? Gitu? Gini, ketika Israel diserang oleh teroris pada 7 Oktober 2023, kira-kira usulan Mas Hussein apa? Saya jadi gemes ya ngerti. Monik ini jawab dulu yang tadi, ini malah ngebalik-balik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden ketika warga negaranya 1.200 orang dibunuh, 253 tawanan dibawa ke Bagaimana dengan Gaza? warga Gaza, Mbak? Hampir 46.000 di sana, sebagian besar anak-anak dan juga wanita. Sudah beberapa kali saya nyatakan di TV One, mulai dari dua sisi sampai ke catatan demokrasi. Jika pada tanggal 8 Oktober 2023 Hamas melepaskan Sandra, maka tidak akan terjadi perang. Narasi Kan ini yang sudah diulang diminta berkali-kali. adalah Sandra, bebasin dong Sandranya. Nggak mau sampai hari ini pun pertukaran tawanan dicicil. Bayangin, hari ke-7 baru nanti dikasih 4 orang. Hari ke-14 dikasih 3 orang. Hari ke-28 3 orang sampai 42 hari. Come on, kita di masa modern. Masa sih kita nggak adil sesama manusia orang. Iya, yang siapa loh? Tapi kalian itu apa maksudnya, bukan kalian ya? Negara yang satu itu melakukan penyerangannya kan bukan cuman ke Hamas, tapi ke warga-warga yang nggak berdosa. Jadi coba dipikir ulang lah gitu. Katanya intel mereka jago, jadi harus sesuai lah. Perangnya sama siapa, yang dibantai siapa, kan lucu jadinya. Bukannya saya mendukung. Di situ kan ada orang-orang juga, orang-orang apa Palestina yang nggak berdosa gitu loh. Jadi harus terukur lah. Jangan kalian mau apa masalahnya sama Hamas, tapi yang kena semua warga Palestina gitu loh. Jadi ini membabi buta gitu, serangannya membabi buta. Yahudi, bangsa Israel itu manusia juga. Oke. Sekalipun kesepakatan itu sudah akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan juga PBB, kita boleh ke Prof. Hikmahanto. Bagaimana Prof. Hikmahanto melihat 2 juta warga Gaza, wacananya akan direlokasi ke Indonesia, apakah sudah tepat? Ditampung atau tidak, Prof? Jadi gini, pertama kita harus kembali flashback ke 7 Oktober 2023 ya. 7 Oktober 2023 memang Hamas ketika itu melakukan serangan mendadak. Dan kemudian setelah itu ada serangan balasan dari Israel. Nah, saya juga sudah banyak menyampaikan. Serangan balasan dari Perdana Menteri Netanyahu ke Hamas. Apa titik yang membuat dia menang? Menang itu karena 3 hal. Pertama, Sandra harus dikembalikan. Kedua, para pejuang teroris, petingginya sampai pendukungnya, bahkan calon pejuang Hamas, anak-anak, bahkan wanita-wanita yang akan melahirkan pejuang-pejuang Hamas harus habis. Dan ketiga, Gaza harus bisa dikuasai oleh Israel. Sehingga ke depannya tidak akan pernah ada lagi serangan dari Gaza ke Israel. Ini dikonfirmasi ketika Joe Biden diwawancara. Karena Joe Biden mengatakan, saya bicara dengan Bibi. Apa yang dia lakukan salah. Tapi apa kata Bibi? Hey, Amerika, kamu lakukan hal yang sama ketika kamu menerima serangan mendadak dari Jepang. Apa yang kamu lakukan? Civilians, kamu bom atom. Kamu kuasai Jepang. Kamu kendalikan Jepang. Itu yang saya lakukan. Tapi Joe Biden mengatakan, that's before the United Nations was formed. Sebelum ada PBB. Sekarang sudah. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita harus paham.
bahwa Perdana Menteri Netanyahu kalau bicara menang adalah 3 hal itu. Lalu kemudian sekarang ada 2 juta yang mau direalokasi ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang atas kehendaknya atau realokasi ini paksaan tapi tidak dengan menggunakan senjata, dengan menggunakan alibi bahwa Gaza akan direkonstruksi. Kalau misalnya dengan alibi pemanis bahwa mau direkonstruksi, kemudian dipinggirkan dulu ke Indonesia, katakanlah begitu, apa jaminannya bahwa mereka bisa kembali ke Gaza? Nah, jadi gitu teman-teman. Kita juga harus tahu ya, relokasi ini alibinya negara kawan itu, kan kita tahu lah gimana jelasnya ya negara itu, yang dikhawatirkan mereka ingin merelokasi warga Gaza itu hanya untuk menguasai Gaza. Harusnya kan kalau misalnya mereka mau membangun, ya libat warga Gaza, pasti mereka senang lah membangun tanah air mereka. Gitu teman-teman. Jadi coba kita simak lagi. Karena apa? Tadi yang saya katakan, Israel hendak menguasai Gaza sehingga Gaza tidak akan lagi menjadi momok serangan-serangan mendadak ke Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bayangkan, 50.000, hampir 50.000, 46.000, 50.000 dilakukan serangan yang menurut masyarakat internasional, bahkan negara-negara yang pemimpinnya tidak setuju bahwa ini adalah dugaan genosida, tapi masyarakat internasional, masyarakat yang ada di negara tersebut mengatakan bahwa ini dugaan genosida. Itu kan merupakan kritikan. 50.000 dihabisi, mungkin suatu hari nanti semua akan dihabisi di Israel itu, di Gaza itu. Sekarang dengan wajah kemanusiaan. Ini kan manusiawi. Datang dengan menawarkan bahwa sudah demi kemanusiaan silahkan 2 juta keluar. Tidak ada serangan, tidak perlu senjata untuk membantu. Ini sama kayak gini ya, kalian punya rumah kan? Kok gini lah, kalian punya rumah, terus ribut gitu sama tetangga. Nah, setelah ribut, kalian disuruh sementara sama RT, anggaplah itu RT lah. Kalian pindah dulu deh, gila. Rumah kalian, tapi kalian suruh pindah dulu gitu. Kan aneh gitu loh. Ini kan nggak logis, alasannya ya supaya nggak ribut. Ya kenapa nggak Israel lagi yang pindah? aduh, ada aja ini. Kenapa nggak yang pindah? Kenapa mereka mesti nyuruh warga Palestina atau warga Gaza yang pindah? Coba kalian pakai lar lah. Kalian punya rumah, terus kalian suruh pindah dulu gitu biar nggak ribut. Aneh. Basmi mereka tidak perlu dapat kritikan dari dunia internasional, tetapi direlakan untuk pindah. Sekarang ini yang tepuk tangan tadi enggak. Sebenarnya Prof ini lagi sarkas ya. Mereka sebenarnya si Prof ini lagi ibaratnya ngesarkas Amerika itu sebetulnya. Tapi yang tepuk tangan tadi enggak, saya rasa mereka enggak connect gitu. Kita bercerminlah kepada kita Indonesia. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya pertama kali disebut tanah airku. Nah, kan benar. Iya, saya juga yakin ini profesor ini sarkas. Tanah airku. Bagi orang Palestina pun, kalau dia direalokasi, dia akan berteriak tanah airku. Kan di sini dia udah protes, udah bukan sarkas lagi. Baru bangsa. Setuju, Prof. Kedua, kalau kita refleksikan ke Indonesia, yang kita perjuangkan untuk rakyat Palestina adalah apa? Bukan masalah solidaritas keislaman. Konflik yang ada di Palestina sama sekali bukan berkaitan dengan agama. Walaupun pasti dikait-kaitkan.
Tapi ini masalah tanah yang diambil secara ilegal. Dan konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Jadi kita bukannya tidak mau menerima rakyat Palestina. Tetapi kita tidak mau dan tidak rela kalau rakyat Palestina harus keluar dari tanahnya. Iya dong. Dan kemudian melanggengkan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Seperti itu. Jadi ini semata alibi Amerika Serikat sebagai akal bulusnya. Dugaan Betul Prof. sekali. Buat warga Gaza meninggalkan Sekarang tanahnya. ini saya lihat Yalah. Presiden Trump, gayanya sekarang tidak lagi Sosok seperti manis. pada awal beliau menjabat. Kalau Padahal awalnya malicik. beliau menjabat itu berhadapan-hadapan dengan Cina, Namanya dia keras dan pebisnis, sebagainya. Sekarang Cina itu sebelum dia dilantik ditelepon Presiden Xi Jinping. Cina itu diundang untuk hadir. TikTok dibuka lagi. Tapi apa? Belakangnya nih yang repot. Dia bilang TikTok saya buka, tapi saya minta 50% harus ke negara. Ini namanya ngerampok kalau 50%. Pasti Cina nggak mau. Oke teman-teman, mungkin untuk review video ini segitu dulu ya. Mungkin teman-teman bisa langsung akses aja ke channel TV One untuk nyimak video fullnya. Saya coba akan buat ulasan yang sesuai sama channel kita dari sisi investasi, bisnis, dan saham. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, menurut sebuah artikel dari yang saya baca di Jerusalem Post, si Steve Witkoff atau utusan Timur Tengah dari pemerintahan Donald Trump ini sedang mempertimbangkan opsi untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia. Katanya nih untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ini siapa sih Steve Witkoff ini bisa-bisanya dia ngusul gini? Tentu kan kita punya kedaulatan sendiri ya untuk kebijakan internasional kita. Jangan mentang-mentang jadi utusannya Sitan terus kebijakan buat, dan yang jadi masalah apa ini benar-benar menjadi solusi atau justru ada agenda tersembunyi di balik gagasan mereka ini. Nah, kita tahu lah Indonesia itu adalah negara yang dikenal dengan keberagaman, toleransi, dan solidaritasnya. Terus tiba-tiba dihadapin sama sebuah ide besar dari kekuatan dunia untuk menjadi rumah baru bagi warga Gaza. Penderitaan mereka. Warga di tengah konflik dan kehilangan tempat yang aman, layak, dan damai untuk memulai hidup baru. Untuk mata terhadap penderitaan mereka, teman-teman. Tapi apakah Indonesia siap menampung mereka dan apakah lalu gimana ini akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai bangsa? Gimana dampaknya pada stabilitas sosial, ekonomi, budaya, dan struktur? Hingga kita tahu yang ada di Indonesia itu semakin ketat, dan yang lebih penting, gimana posisi kita di mata dunia kalau nggak benar-benar terjadi. Kita perlu berdiskusi secara jujur, apakah ini adalah langkah solidaritas yang mulia atau ada risiko besar yang mempengaruhi kita. Bagaimana nasib investasi, pasar saham, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Teman-teman, ini bukan hanya soal Palestina, tapi juga tentang gimana Indonesia bisa tetap memegang prinsip kemanusiaan sambil melindungi kepentingan nasionalnya. Kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, karena di balik setiap keputusan besar ada tanggung jawab besar pula. Nah, jika Indonesia menerima gagasan relokasi Gaza, ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait reaksi global, khususnya dari negara-negara Arab dan negara-negara yang lebih peduli dengan masalah ini. Salah satu yang bisa terjadi adalah pengalihan tanggung jawab dari Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat benar-benar mendorong ide ini, beberapa pihak mungkin melihatnya sebagai cara mereka untuk melepaskan tanggung jawab terhadap konflik di Timur Tengah, yang khusus antara Israel dan Palestina. Sebagai negara yang selama ini sangat terlibat dalam dinamika politik di sana, langkah ini tentu bisa dipandang sebagai upaya US untuk mengurangi fokus dunia internasional terhadap masalah Palestina dan mereka tersebut ke negara lain. Ya, dalam hal ini Indonesia tentu aja kan. Jika itu terjadi, kita nggak bisa menutup mata bahwa hal ini berisiko menimbulkan gelombang reaksi dari negara-negara Arab dan negara-negara yang selama ini mendukung Palestina.
mereka bisa merasa bahwa Amerika Serikat berusaha menghindari tanggung jawabnya dengan cara yang sangat strategis, yaitu membuat negara seperti Indonesia yang punya hubungan baik dengan dunia Islam menjadi pemadam kebakaran untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ada satu hal yang bisa menjadi strategi Amerika juga, yaitu memanfaatkan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam atau leader di Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memang memiliki peran penting di dunia Islam. Mungkin Amerika melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang bisa membantu menenangkan situasi bukan hanya di Gaza, tapi umum. Tapi pendekatan ini jelas sangat beresiko mengingat sensitivitas politik dan sosial yang ada di Indonesia ini bisa saja dibuat banyak hak di dalam negeri yang bisa merasa bahwa dia hanya diperalat untuk kepentingan negara besar tanpa memperhatikan kepentingan nasional kita. Tentu segala hal ini bisa menciptakan ketegangan baik secara internal di Indonesia maupun dalam hubungan negara-negara lain di kawasan Asia. Lagi jika strategi ini dianggap lebih sebagai cara Amerika untuk menyelesaikan masalah tanpa terlibat langsung, tentu akan membuat banyak pihak merasa tidak puas. Indonesia, seperti yang kita tahu, memiliki kebijakan luar negeri yang bebas aktif yang menekankan pada solidaritas global, termasuk kepada Palestina. Kita tahu sejak dulu dukungan Indonesia kepada Palestina bukan hanya bersifat moral, tetapi juga berakar dalam sejarah dan politik kita. Jadi nggak heran jika Indonesia selalu berusaha untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional. Nah, gagasan yang muncul mengenai relokasi warga Gaza ke Indonesia terlihat baik di permukaan. Ini terlihat seperti bentuk solidaritas terhadap Palestina, tapi apakah ini sudah memikirkan dampaknya secara lebih luas, terutama dalam konteks politik luar negeri kita? Selain itu, ini juga akan memunculkan isu sensitivitas politik yang nggak bisa dianggap sepele. Kita tentu tidak inginkan Indonesia terjebak dalam situasi di mana kebijakan luar negeri kita dipengaruhi oleh kekuatan eksternal tanpa adanya komunikasi formal terlebih dahulu. Apalagi ini menyangkut isu yang sangat sensitif dan memiliki dampak jangka panjang bagi negara kita dan stabilitas di kawasan. Relokasi warga Gaza ini bisa memicu diskusi politik yang sangat emosional di Indonesia. Kita lihat tadilah bagaimana diskusi di TV One itu sangat sengit ya. Mengingat banyaknya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi terhadap Palestina, gagasan ini bisa saja dengan mudah dijadikan alat politik oleh berbagai pihak. Kalau gagasan ini dilakukan tanpa koordinasi yang matang, pemerintah bisa dicap sebagai negara yang tunduk pada tekanan asing. Padahal Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu punya kebijakan luar negeri yang harus dijaga dan dihormati. Jika ini sampai terjadi, bisa saja merugikan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Nah, karena channel ini adalah tentang saham, bisnis, dan investasi, sekarang coba kita lakukan diskusi atau analisis tentang gagasan Amerika terhadap relokasi warga Gaza ke Indonesia. Dari sudut pandang channel ini, tentu kita punya pandangan lain ya. Kalau isu relokasi warga Gaza ke Indonesia benar-benar diangkat secara serius, tentu kita juga akan berdampak terhadap saham, bisnis, dan investasi yang tentunya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika relokasi warga Gaza benar-benar terjadi dalam skala besar, sentimen negatif bisa langsung terasa di pasar saham kita. Ini menurut saya ya. IHSG mungkin akan terguncang karena investor khawatir tentang stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Sektor properti akan menjadi salah satu yang paling terpukul karena kebutuhan akomodasi itu semakin mendesak, terutama di kota-kota yang sudah padat. Sektor konsumsi juga berpotensi tertekan. Perusahaan mungkin harus menghadapi lonjakan permintaan yang nggak terduga, yang tentu saja bisa mengganggu margin keuntungan mereka, teman-teman. Dan jangan lupa juga soal sektor infrastruktur yang akan membutuhkan investasi besar untuk mendukung kebutuhan tambahan. Semua ini akan mempengaruhi persepsi investor asing terhadap resiko berinvestasi di Indonesia, terutama dalam hal sovereign risk. Jadi, isu ini nggak hanya tentang kemanusiaan, tapi juga tentang masa depan ekonomi kita. Investor asing mungkin melihat ini sebagai tanda ketidakstabilan sosial dan potensi konflik domestik yang langsung berimbas pada aliran foreign direct investment atau FDI. Ketegangan diplomatik dengan Amerika Serikat bisa memperumit hubungan perdagangan dan investasi, terutama di sektor penting seperti energi dan teknologi. Tapi di sisi lain, jika Indonesia mampu menangani isu ini dengan baik, peluang besar menanti di depan mata. Reputasi kita sebagai pemimpin humaniter di dunia internasional bisa menarik perhatian ethical investor dan organisasi filantropis global. Jadi ini tentang bagaimana kita mengelola isu ini, apakah akan jadi peluang atau justru ancaman bagi investor asing.
Belum lagi sektor bisnis di Indonesia bisa mengalami dinamika besar. Misalnya sektor logistik dan transportasi mungkin akan menikmati lonjakan permintaan karena kebutuhan distribusi barang dan pengelolaan logistik akan meningkat. Penyedia layanan dasar seperti air, listrik, dan telekomunikasi juga akan menghadapi peningkatan kebutuhan yang signifikan. Bahkan UMKM bisa mendapatkan peluang besar jika warga Gaza itu diberdayakan melalui program kerja yang mendukung integrasi ekonomi. Tapi nggak semua berita baik, tekanan besar juga akan dirasakan oleh infrastruktur lokal, terutama di kota-kota yang sudah padat. Selain itu, jika warga Gaza bersaing di pasar tenaga kerja, masyarakat lokal mungkin merasa terancam, teman-teman. Jadi, apakah relokasi ini membawa peluang besar atau malah menciptakan tantangan baru? Semua ini bergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Dan jika relokasi warga Gaza dianggap memperpanjang konflik atau menunda resolusi, harga minyak bisa tetap tinggi dan ini langsung mempengaruhi biaya operasional perusahaan di Indonesia. Selain itu, ketidakstabilan sosial yang mungkin terjadi di dalam negeri bisa saja membuat investor mengalihkan dananya ke instrumen safe haven seperti emas, obligasi, terus mata uang fiat seperti dolar US. Ini tentu aja melemahkan nilai rupiah dan menambah tantangan baru bagi stabilitas ekonomi kita. Jadi apakah kita siap menghadapi resiko ini atau ada strategi untuk memanfaatkan ini sebagai peluang? Jadi, relokasi warga Gaza ke Indonesia ini bisa menjadi ujian besar bagi kita sebagai bangsa jika dikelola dengan baik. Reputasi Indonesia sebagai negara stabil yang mampu menangani krisis global akan semakin kuat. Dan ini tentu akan menarik aliran investasi jangka panjang dari seluruh dunia. Selain itu, keberhasilan ini juga membuka peluang besar dalam diplomasi ekonomi, terutama dengan negara-negara pendukung Palestina, seperti negara Teluk yang kaya dengan sumber daya. Namun, jika gagal, dampaknya bisa sangat serius. Ketidakstabilan sosial dan politik dapat membuat investor kehilangan kepercayaan, sehingga mereka akan menarik investasi mereka dan memperburuk kondisi ekonomi dalam negeri. Jadi, bagaimana kita sebagai bangsa memastikan isu ini menjadi peluang, bukan bencana? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman punya pendapat lain terkait isu ini. Saya sangat butuh masukan dan kritik dari teman-teman untuk selalu meningkatkan konten di video ini. Bisa silakan komentar di bawah, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat untuk ngulik soal saham bisnis dan investasi. Buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian jika video ini dirasa bermanfaat. See you.